Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini Topo Broto memasuki hari ke-193. Desember ada hari hak asasi manusia di tanggal 10 kalau tidak salah. 10 itu berarti kemarin, hari Kamis. Di Desember juga ada pemilihan kepala daerah. Di Desember sebelum 9 ada kejadian tertembaknya beberapa orang di jalan tol yang sampai hari ini belum selesai klarifikasinya. Saudara-saudara, namun pasar ada menunjukkan keanehan. Biasanya kalau ada yang diduga pelanggaran hak asasi manusia di sebuah negara, maka pasar mengimbangi dengan ketidakpercayaan terhadap mata uang. Anehnya di Indonesia, kejadian 6 orang tertembak yang belum sampai hari ini belum jelas klarifikasinya, rupiah menguat. Mengapa saya selalu mengamati rupiah dan dolar? Ya, karena saya punya kepentingan, kita punya kepentingan untuk nilai-nilai itu. Menembus angka 1400 sekian dari 14.400 sekian. Nah, ini juga satu pasar itu susah diduga. Ada semacam diduga pelanggaran hak asasi, tapi kok pasar menanggapinya positif. Apa? Rupiah menguat. Nah, sudah itu saja. Oh, kaitannya dengan Amerika, yaitu Amerika di sana, ini di sini saja. Rupiah menguat. Mudah-mudahan menguatnya rupiah ini sampai batas kita membayar uang pertama kapal, karena kita menggunakan dolar. Kita tidak usah membeli dolar. Mengapa? Karena membeli dolar hari ini dibatasi. Nah, nanti kita tunjukkan saja invoice, kita perlu sekian ratus dolar atau sekian ratus ribu dolar, silakan dibayar. Telah bernegosiasi dengan bank yang kita percayai. Saudara-saudara, itu hak asasi manusia ya. Mengapa selalu diperbincangkan? Karena manusia itu, kalau bahasa Sanskertanya itu manu, bahasa Latinnya man, bahasa Indonesia manusia. Artinya satu makhluk yang punya budaya, punya akal fikir, punya kemampuan mengucapkan isi hati, maka dinamakan manusia atau man. Maka kalau tinggal di Senayan sana namanya anggota parlemen. Parle, tukang ngomong, men manusia, manusia tukang ngomong. Kalau di parlemen tidak bisa ngomong, itu kurang bagus. Tapi kalau di medsos ngomong ngawur juga bukan parlemen itu ya. Itu orang ngawur. Berbicara. Kalau dukun bagus,
Terkadang benar, terkadang salah. Masih bagus. Tapi kalau ngomong sembrono, mulutmu harimaumu. Maka para pengomong yang sembrono itu diterkam oleh mulutnya sendiri. Jangan mentang-mentang men itu bisa ngomong atau manu itu bisa ngomong, maka jaga mulutmu. Wahfadz lisanaka waftaris min lafdhihi. Jaga mulut. Hati-hati dalam mentalfidkan omongan. Itu tentang manusia. Maka ada hak asasi manusia. Di dalam bulan Desember ini juga kita menandatangani perjanjian pembelian kapal dengan perusahaan kapal di Swedia. Sudah ditandatangani, sudah dikirim, nanti dari Swedia kirim balik lagi kemari, dan setelah itu kita bayar. Belum dibayar atau menjelang dibayar, kita mengirim utusan. Ada utusan yang sifatnya datang beberapa hari, kemudian pulang. Ada utusan yang datang menyaksikan pembangunannya sampai selesai. Nah, yang sampai selesai itu kita kirim komandan kelas kita, komandan fabrikasi kita, Dawud Suparno, sendirian di sana nanti. Pada waktu ditugaskan, saya sendiri, iya. Mula-mula agak ragu. Jadi dunia itu di sini, manusia itu di sini. Kalau kamu datang ke sana, tinggal memainkan saja. Bisa berapa bahasa kamu? 2. Oh salah. Kamu sudah punya 3 bahasa. 1 bahasa Jawa, 2 bahasa Indonesia, 3 bahasa Arab. Saya belum bisa. Kamu sholat, Allahu Akbar, bahasa apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti kalau habis makan Alhamdulillahirabbil alamin, mau makan Bismillahirrahmanirrahim, udah fasih, udah bisa. Bagaimana dengan kalau mau pergi fa'ina tadhabun? Nah, itu kan Quran bisa. Cocok tidak cocok itu nanti ada orang yang membetulkan dan menyalahkan. Ikuti. Yang penting ngomong bahasa Arab seperti kamu sholat. Ternyata manggut-manggut juga, iya ya, saya punya bahasa 3 gitu. Mana Dawud? Oh relaksasi berarti nggak ada ini. Oh ada di belakang. Depan sini. Sini. Ini yang mau kita utus sini. Jadi saudara-saudara, Dawud ini potongannya seperti temujin. Ya, buka songkoknya. Sini, depan sini. Nah, persis temujin, hanya saja jalan melewati muka orang, mestinya belakang. Nah, jalan itu kalau melintasi jangan muka orang yang dilewati. Nah, ini masih temujin, belum jengis. Nah, nanti temujin itu berubah menjadi jengis, jengis berubah menjadi Jengis Khan. Ini baru temujin, nama awal. Babat, las, nah itu temujin itu. Ini ahli las. Setelah kita kirim ke Mesir nanti, Safaja, nah, nanti akan menjadi Jengis. Artinya orang yang sudah bisa melunakkan besi, menata gambar, membelah-belah besi, dan menggabungkan lagi
sehingga menjadi sebuah kapal. Jadi sudah mengurus paspor? Sudah. Sudah mengurus paspor. Ini yang akan kita kirim. Kenapa Syekh Adam bertanya, kok tidak insinyur? Insinyurnya belum ada yang insinyur las. Insinyur batu bata, insinyur gambar, insinyur konstruksi, tapi belum ada insinyur las. Anggap saja ini tokoh las di ma'had kita. Nah sudah. Apa tugasnya? Hari-hari, jam berapa sana peraturan kerja, terus ikut. Motret terus, laporan terus ke Masyikhah. Hari ini saya melihat ngelas bagian mana? Ini gambarnya. Nah itu terus tiap hari. Selama mungkin 100 hari. Sampai ikut pulangnya tidak naik kapal udara. Pulangnya numpang di kapal yang sudah dibuat. Jadi agak ngirit. Sambil nengok-nengok bagaimana ini kapal kok bisa jalan di air gitu. Padahal daripada besi. Dia bilang besi setiap saya las itu lempar di air kelem. Ini kok bisa ngambang. Nah, nanti berpikir itu. Terus. Nah ini yang akan kita kirim. Dia punya kemahiran las dan kawan-kawannya. Satu kapal itu hanya diperlukan 4 orang ahli las. Kita punya puluhan orang. Kemudian yang menghaluskan hasil las itu apa namanya? Grinder. Nah, sudah ngerti. Ini kalau di Eropa yang bagian ngaluskan itu grindernya sendiri 4 orang juga. Tapi karyawan kita antara las, grinder, erection itu jadi satu. Nah ini kelebihannya itu. Jadi nanti kalau kita punya banyak orang, ya apa namanya welding, ya grinding, itu bisa semuanya. Nanti bagaimana dan Jibril? Jibril itu bagian mendorong kapal dari darat ke laut. Pam gitu. Itu tugas Jibril. Maka Jibril di darat saja, Jibril. Kamu bisa tenggelam nanti kalau ke laut. Bagian mendorong kapal. Nah. Saudara-saudara, ya duduk sudah. Awas, jangan melewati depan orang. Terus, lurus, terus, jangan belok-belok. Saudara-saudara, perusahaan kapal kita di laut dan konstruksi kita membangun kapal, kita namakan LKM. Mungkin bekerjasama dengan PT apa namanya SMK. Tapi LKM tetap, tapi bukan lembaga kesejahteraan masjid. Kita buat satu CV lagi atau PT lagi, LKM, Lintas Kesejahteraan Maritim. Jadi nama PT-nya LKM, tapi terjemahannya Lintas Kesejahteraan Maritim. Kita tetapkan hari Jumat ini dan besok datang ke notaris untuk membuat CV yang lebih luas lagi, termasuk nanti bekerja sama dengan SMK di dalam membangun konstruksi kapal. Jadi SMK dan LKM bekerja sama. SMK Samudra Mangun Kencana, LKM Lintas Kesejahteraan Masjid. Simbolnya tetap simbol rahmatan lil alamin. Apa simbol rahmatan lil alamin? Menara dan masjid yang menyatu jadi satu. Seperti sajadah yang dibawa Pak Sabit ini. Pak Sabit sudah menggunakan sajadah yang khusus, sajadah COVID. Jadi saudara-saudara, itu yang kita akan jalankan, dan kita sudah terus berhubungan dengan Swedia, mau membangun kapal untuk cari ikan, yaitu yang panjangnya tidak terlalu panjang, 30 meter saja.
dengan kemampuan 180 ton menangkap ikan. Nanti jaringnya kita ikuti aturan internasional dan nasional, yakni 1 kilometer saja. Tidak usah yang panjang-panjang, nanti ditangkap oleh polisi laut. Jadi jaring 1 kilometer, kapalnya 30 meter, lebarnya 8,2, nanti tinggal mencari di mana akan berlabuh. Sudah kita cari kemana-mana, mungkin kita akan dapat berlabuh yang dekat. Kita cari di Jawa Timur, yang mencari belum terlalu pintar dalam mencari. Langsung dikatakan, carikan tanah untuk pelabuhan. Langsung saja harganya selangit. Apalagi yang mencari sudah dikatakan, oh ini tukang ngumpulkan tanah ini, gitu kan. Ya, jadi harganya selangit, tidak masuk itu harga. Kita mencari harga yang 1 hektar itu 50 juta gitu. 1 hektar. Ya paling mahal 25 juta gitu. Kalau 50 juta enggak bisa, ya yang 25 juta gitu. Yang 25 juta enggak bisa juga yang 10 juta gitu. Kalau 250.000 semeter itu kan 2,5 meter nanti satu hektarnya. Sedangkan kapal itu tidak sampai 2,5 meter. Kapal yang kita beli dari Sweden itu nggak sampai 2,5 meter. Sudah bagus, sudah ada segala macamnya, baru 2,5 meter. Nah, kita mencari tempat yang bisa dijangkau oleh kaki kita sendiri. Nah, saudara-saudara, kesejahteraan. Mengapa kita pakai lambang kesejahteraan? Yang satu, Samudra Mangun Kencana. Nanti tinggal ini saja. Tinggal mana yang untuk membangun dan mana yang untuk berlayar. Apakah Samudra Mangun Kencana yang berlayar atau LKM yang untuk berlayar, dan Samudra Mangun Kencana itu khusus untuk pembangunan kapal. Nah, itu nanti kita timbang. Yang penting PT-nya harus ada semuanya. Dan tatkala kita sudah menguasai laut, jangan laut pinggir. Banyak problem. Mengapa? Pinggir diserahkan kepada nelayan-nelayan tradisional. Kita cari yang di tengah. Nah, kalau yang di tengah itu nanti pertemuannya dengan pertemuan nelayan-nelayan internasional. Maka bahasanya lintas kesejahteraan maritim. Nanti bahasa Inggrisnya silakan dibuat. Kemudian gambarnya gambar masjid. Ini kok aneh-aneh? Kapal kok gambarnya masjid? Nah, inilah sekali-sekala. Masjid itu supaya jalan-jalan di lautan. Jangan di darat terus. Kalau di darat terus, ya hasilnya kurang. Tapi kalau nanti jalan-jalan di laut, apalagi lintas maritim, nah itu nanti rezekinya akan banyak. Kita buat sebanyak-banyaknya kapal. Karena kepulauan Indonesia ini ribuan. Kalau kita punya kapal banyak, insya Allah, maka semuanya harus berani. Nenek moyangku orang pelaut, nah gitu. Jadi memang pelaut dulu. Menerjang ombak, gimana? Menerjang badai, menerjang ombak, tak pernah takut. Menempuh badai sudah biasa. Kalau badai di darat biasa, badai di laut pun harus biasa. Badai di darat sudah diuji. Badai di laut harus kita uji juga. Setelah itu baru laut sudah, darat sudah, baru kita angkasa. Angkasa, ya walaupun tidak program luar angkasa, ya paling tidak miber lah gitu. Tapi mari kita buat berenang dulu di laut, lintas kesejahteraan maritim, baru nanti lintas kesejahteraan Mega Mendung lagi, LKM juga. M-nya Mega Mendung. Mega Mendung itu ada yang di atas, Mega.
Mudah-mudahan.